Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu ya Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Dan sore, petang, malam hari ini kami bersiap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Buka telinga rohani kami, buka mata rohani kami, dan beri kami juga hati yang mau dengar akan firman Tuhan. Tidak sibuk kesana kemari, tidak sibuk apa yang tidak perlu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan sambut firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat petang adik-adikku sekalian. Ya, saya sudah menyebut adik-adik ya. Pada Bapak Ibu, Bapak Ibu cuma dua keluarga saya dan Pak Rizky. Iya, sebentar saya coba yang ini tes benar ini. Iya, saya lebih suka pakai ini saja daripada yang dulu kadang susah terus bertindak. Hari ini kita bertemu beribadah kembali dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus, hari kenaikan Yesus Kristus. Dan rasanya baru minggu kemarin kita ibadah, kemis ibadah lagi, nanti ibadah lagi minggu beberapa hari lagi. Dan rasanya waduh ke gereja terus, seminggu ini 2 kali ke gereja, terus gak lama ini datang lagi. Tapi Tuhan mengatakan latih lagi beribadah. Ibrani 10 juga berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Nah, bersyukur kita masih diberi kesempatan beribadah. Ya, kita lakukan dengan sebaik mungkin, kita datang dengan sebaik mungkin. Meskipun cuaca hujan, dan saya menghargai sekali adik-adik sekalian di sini, teman-teman di sini itu bisa hadir. Sekalipun cuaca tidak baik, cuaca tidak menyenangkan, tapi tetap hadir, tetap datang. Saya datang dari Gresik juga sudah mendung, gerimis. Ini bagaimana? Ya sudah dari rumah kami bisa pakai jas hujan. Memang gerimis saat ini, tengah-tengah perjalanan sempat mulai turun hujan dengan agak deras sampai di sini tadi baru ganti baju sudah siap sandal dan sebagainya. Tadi kalau ingat Pak Rizky cerita pembina oleh beliau Pak Iwan, ada salah satu kisah Pak Iwan yang saya ingat sampai sekarang, di samping yang diceritakan tadi. Pak Iwan memang seorang pemimpin rohani yang tegas, disiplin, memberi contoh yang baik, kerendahan hatinya luar biasa. Meskipun saya juga tidak ada di bawah pembinaan beliau secara langsung, tapi beberapa kali saya belajar dari sharing beliau. Salah satu sharing beliau yang saya ingat dan sempat saya ikuti sampai beberapa waktu, yang mungkin sampai sekarang, tapi karena sekarang saya jarang aktivitas di luar. Pak Iwan itu pernah cerita ketika dia ada pelayanan, rumah beliau kan di daerah Semambut sini, kemudian kira-kira pelayanannya ada di daerah Pertamina di Jatiwono itu. Dan beliau harus jalan kaki karena mungkin waktu itu tidak ada kendaraan dan cuaca juga tidak baik, gerimis atau hujan kalau tidak salah yang beliau ceritakan. Tapi yang tidak saya duga beliau bercerita dalam perjalanan menuju ke tempat pelayanan itu beliau siapkan baju ganti sehingga mungkin di baju yang biasa dia kehujanan sampai di tujuan atau mendekati tempat tujuan dia ganti baju yang lebih bagus lagi, yang lebih rapi, sehingga bisa melakukan pelayanan dengan sebaik mungkin dan tidak ada yang bisa membatalkan pelayanan sekalipun cuaca hujan. Nah, yang itu saya contoh Pak Rizky. Jadi ketika saya kemana-mana, khususnya waktu itu saya masih bekerja, saya siapkan baju ganti. Jadi selain baju untuk bekerja mulai pagi, ada baju cadangan saya siapkan, baju luar, baju dalam, sebagainya saya siapkan sendiri. Tujuannya adalah ada sesuatu, ada terjadi hal yang tidak menyenangkan di jalan atau apapun, saya siap baju ganti yang juga sama rapinya. Nah, pernah terjadi ketika saya dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, habis mengajar, saya ngajar di Putisari, kemudian satu kali saya berhenti makan di daerah Wiyung. Saya makan di sebuah food court, di Wiyung itu ada food court Pujasera. Di situ saya makan, di sela-sela makan ada WA masuk, bunyinya begini, Pak bisa ada pelayanan di tempat persekutuan doa pekerjaan saya. Itu hari Kamis.
Saya kira yang namanya pelayanan kedua itu paling di Jumat. Kalau untuk tempat kerja biasanya Jumat mengisi waktu yang agama lain mereka ibadah, yang bisa diisi postur doa. Biasanya bisa kapan? Ya, sekarang Pak, sekarang jam berapa acaranya? Untuk firman Tuhannya 4:30. Acaranya jam 4 Pak. Itu sudah 4:30, harus 30. Terus bagaimana? Iya, pembicaranya tidak datang. Waduh. Terus saya dihubungi, ya segera singkat cerita saya pun bersyukur saya punya baju ganti, baju seragam kerja saya ganti dengan baju yang saya bawa sebagai cadangan ya. Sesegera mungkin saya menuju ke tempat pelayanan itu. Saya makan di Beliung tahu ya, daerah Gunungsari itu. Terus kemudian posisi doanya di daerah Kalibokor, daerah Pucang sini. Wah, lumayan jauh melintasi kemacetan, terus berbeda bisa datang tidak terlalu lambat. Jadi sama tuan rumahnya diulur-ulur mereka kesaksian biar saya datang ke rumah. Itu yang saya coba dari Pak Tuhan. Jadi nanti kamu semalam lebih baik saya siapkan baju ganti. Jadi waktu itu saya sempat ikuti sehingga saya bisa mengantisipasi segala sesuatunya dengan baik. Teman-teman sekalian atau Bapak Ibu yang menyaksikan secara live streaming, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bersyukur sekali ya, pemerintah Republik Indonesia ini memberikan kesempatan untuk kita merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Bukan karena itu biasa, itu sudah setiap tahun Pak, kenaikan Tuhan Yesus diperingati. Saya kasih tahu rahasia kecil yang mungkin tidak banyak di antara kita menyadari. Yang pertama, tidak seluruh negara di dunia ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus secara istimewa. Kalau tahu negara yang banyak orang Kristen yang di Amerika, Kanada, dan sekitarnya, yang kita tahu itu banyak orang Kristen, mereka nggak merayakan secara khusus seperti kita. Yang memang ada peringatan kenaikan Tuhan Yesus, tapi tidak istimewa seperti kita, yaitu dibuat libur khusus jika orang Kristen bisa beribadah. Mereka tidak, tapi pokoknya tahu ini peringatan kenaikan Tuhan Yesus, tapi nggak ada sesuatu yang istimewa. Biasa, kita kan diberi kesempatan istimewa untuk beribadah. Kemudian yang kedua, saya kasih tahu rahasia kecil. Selain yang pertama tadi bahwa di negara yang barat, yang Eropa yang banyak orang Kristennya, tidak semua negara memperingati. Amerika Serikat yang negara besar saja tidak memperingati. Rahasia kecil yang kedua, di seluruh Asia, hanya Indonesia yang merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Hanya Indonesia. Nanti pulang, jangan sekarang, pulang cek di Google. Hanya Indonesia yang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersyukur Indonesia walaupun dikatakan negara sulit, kita minoritas, kita sulit beribadah, tapi pemerintah Republik Indonesia memberi kesempatan bagi umat Kristen di Indonesia ini untuk beribadah secara khusus. Kita diberi kesempatan untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan meskipun ya, saya yakin tidak semua orang paham apa sih makna kenaikan Tuhan Yesus. Kalau mungkin Natal, orang dunia tahu, orang di luar Kristen tahu, oh itu lahirnya Tuhannya orang Kristen. Mungkin cuma aku yang tahu Paskah ya tahu, ada telur-teluran Paskah. Tapi kalau makna dari kenaikan Tuhan Yesus, saya yakin orang di luar kita tidak banyak yang tahu. Tahunya cuma tanggal merah kenaikan Isa Al-Masih itu aja. Tapi mereka pun pasti tidak akan berpikir jauh. Lalu ada kenaikan Isa Al-Masih, memangnya naik kemana? Mau ngapain naik? Kalau sudah naik terus apa? Mungkin tidak terlalu banyak pemikiran akhirnya. Sudah pokoknya Kamis tanggal merah. Dan setiap peringatan kenaikan Tuhan Yesus pasti hari Kamis tanggalnya berubah. Mengapa demikian? Karena selama 10 hari ke depan nanti akan jatuh di minggu yang ke depan. Hari Minggu itu adalah hari apa? Ada tahu? 10 hari lagi. Hari turunnya Roh Kudus. Dan itu selalu minggu. Jadi bagi yang masih belum paham atau yang
dulu waktu pelajaran agamanya bolosan, saya kasih tahu lagi. Hari kenaikan Tuhan Yesus itu diperingati 40 hari setelah hari Paskah. Setelah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus 40 hari kemudian ya hari ini, yaitu hari kenaikan Yesus Kristus. Kemudian 10 hari lagi itu adalah 10 hari lagi adalah hari Pentakosta, itu hari turunnya Roh Kudus. Jadi disebut Pentakosta apa? 50 hari terhitung dari Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah itu yang dulu waktu agama belum saya terangkan lagi yang sampaikan. Ada yang belum saya waktu pelajaran agama? Nggak ada ya? Ada yang ngaku. Jadi karena itu disebut Pentakosta itu 50 hari. Jadi turunnya Roh Kudus. Dan beberapa gereja selama 10 hari ke depan ada yang mereka mengadakan ibadah 10 hari turunnya menantikan kedatangan Roh Kudus. Jadi mulai Jumat, Sabtu, Minggu, besok dan seterusnya ada gereja-gereja tertentu yang mengadakan ibadah berdoa untuk apa? Memperingati turunnya Roh Kudus. Ya saya bersyukur Pak Rizky tidak mengadakan di gereja ini. Loh, kenapa Pak? Kok nggak ada? Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Nah, Roh Kudus sudah turun. Kenapa kok ditunggu-tunggu lagi? Nah, kalau memang mau diadakan ibadah penantian Roh Kudus, yang lebih baik harusnya ibadah minggu ya. Setiap hari kita bikin ibadah. Karena Roh Kudus ada setiap hari bersama kita. Amin. Amin. Jadi ya, nggak perlu ibadah 10 hari menantikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sudah turun. Kan seperti gini, dia itu sudah datang, ada orang sudah datang bersama kita, terus kita nunggu. Misalnya gini, ngapain datang ke gereja dikatakan, saya nunggu Pak Rizky sudah ada di belakang, sudah datang bersama kita. Lu nunggu, ngapain nunggu sudah ada orangnya? Karena ditunggu, ya mungkin dia merasa, loh, saya kok ditunggu, berarti kan saya jangan nggak ada. Akhirnya Pak Rizky pikir keluar seperti ibu, kemana pulang atau apa. Akhirnya jadi seperti itu nantinya. Roh Kudus sudah datang, nggak kok ditunggu lagi. Roh Kudusnya hilang dari gerejanya, bisa kita Roh Kudus. Roh Kudus sudah bersama kita, termasuk hari ini. Hari ini, ya tadi pembukaannya. Saya akan belajar sebentar mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Mengapa sih Yesus kok harus naik ke surga? Mengapa kok Yesus harus naik ke surga? Mengapa kok bisa diperingatan kenaikan Tuhan Yesus? Dan kita belajar bahwa kita datang hari ini bukan sekedar rutinitas tahunan bahwa setiap tahun berarti harus ada diperingati, harus beribadah, harus datang lagi ke gereja. Mari kita akan belajar sama-sama supaya kehidupan kekristenan kita berjalan dengan benar, kehidupan kita berjalan dalam wawasan yang tepat, iman kita dibangun, roh kita dikuatkan, dan hati kita dipulihkan. Amin. Yang pertama saya ajak setiap kita membuka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Ya, silakan kitabnya dari digital untuk menemukan Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Ya, saya minta tolong teman-teman yang perempuan baca ayat 9, yang laki-laki ayat 10, nanti ayat 11 sama-sama. Oke ya, kita temukan ya Kisah Rasul 1 ayat 9. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan kawan menuntutnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih berdekat mereka. Sama-sama dan Berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Hari ini kita belajar mengapa Yesus harus naik ke surga. Kok bisa Tuhan Yesus naik ke surga? Terus ngapain? Latar belakangnya saya sampaikan pada teman-teman di sini bahwa murid-murid itu sebenarnya kalau kalian baca di ayat sebelumnya, mereka itu seperti orang yang kecewa atau menunggu-nunggu, sehingga ada pertanyaan,
yang berkata, murid-murid bertanya pada Yesus, kapan sih Tuhan engkau pulihkan bangsa ini? Karena kenapa? Mereka saat itu masih ada dalam penjajahan bangsa Romawi. Dan murid-murid bertanya, kapan Tuhan pulihkan? Bayangkan mereka, Yesus jadi raja atas bangsa Israel. Jadi pertanyaannya kapan dipulihkan? Yesus belum menjawab dengan jelas, dengan tepat. Tiba-tiba Yesus terangkan. Memang ada ayat yang terkenal yang dapat berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kemudian Yesus terangkat ke surga, seperti yang kita baca tadi. Dan kita belajar. Dan murid-murid waktu itu mungkin sempat kecewa, sempat bertanya-tanya loh. Saya itu tanya begini, kok tiba-tiba Yesus terangkat. Dan kita akan lakukan jawabannya yang pertama, yang baik-baik. Teman-teman sekalian yang di sebelah kanan dan kiri saya. Yang pertama, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, supaya keselamatan itu sampai kepada kita, supaya keselamatan dalam nama Yesus sampai kepada kita. Kalau Yesus tidak naik ke surga, kalau Yesus tidak terangkat ke surga, dia hanya akan ada di mana? Di mana kira-kira? Kalau Yesus tidak naik ke surga, Yesus ada di mana? Di bumi itu di mana? Ayo. Kalau Yesus tidak naik ke surga, dia hanya ada di mana? Ada berani menjawab. Orangnya nggak banyak, ayo saya diskusi sedikit. Di mana kira-kira? Bumi mana? Bumi Ajo, Bumi Aceh. Nah, di atas Komanggal. Di bawah langit. Ayo, teman-teman yang belajarnya sekolah kita, kalau Yesus tidak naik ke surga, Yesus hanya akan ada di Israel, hanya di satu tempat, hanya di satu wilayah. Dan itu dan dia hanya akan menjadi tokoh agama, simbol agama tertentu saja, atau mungkin jadi orang baik, jadi tokoh agama, jadi simbol apa namanya? Simbol kerohanian, mungkin simbol hanya berkuasa dari hanya atas orang Israel. Dan saya yakin dan percaya kita pun belum tentu akan mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Mengapa? Oh, itu Yesus yang di Israel. Oh, itu Yesus tokoh agama di sana. Oh, itu Yesus yang terkenal sebagai pengajarnya begini-begini, hanya itu saja. Karena dia hanya ada di Israel dan kita hanya sekedar tahu. Karena itu dia akan menjadi simbol yang ada di satu tempat tertentu. Tapi puji Tuhan, ketika dia naik ke surga, dia membuktikan diri bahwa dia menjadi Tuhan atas semua manusia. Keselamatan yang dari Tuhan dinyatakan atas seluruh bumi, dan itu sampai kepada kita. Dan kita meyakini bahwa dia bukan cuma simbol agama, bahkan dia bukan simbol agama karena Yesus ketika turun ke bumi, dia tidak membawa agama, bahkan agama Kristen pun tidak dia dirikan. Yesus yang membawa agama turun ke dunia ini, dan ketika dia harus naik ke surga, itu keselamatan di dalam nama Yesus akhirnya sampai kepada kita yang adalah Israel rohani. Anda dan saya, kalian, kita semuanya adalah Israel rohani. Kita ini sebenarnya nggak berhak menerima keselamatan. Yang berhak adalah orang-orang Israel di sana. Tapi karena orang-orang di sana berkeras hati, sehingga keselamatan itu sampai kepada kita. Karena Yesus harus naik ke surga supaya dia menyelamatkan Anda, menyelamatkan kamu, menyelamatkan kita semua, menyelamatkan saya. Yang seharusnya kita ini ada di tempat sampah atau di sesuatu yang kita ini tidak layak, dan bahkan kita ini pasti harus binasa. Tuhan mengangkat kita melalui karya Yesus, sehingga oleh karena itu keselamatan di dalam nama Yesus sampai kepada kita melalui karya Yesus yang bukan hanya disalibkan, bukan hanya dia bangkit, tapi dia harus naik ke surga, sehingga keselamatan itu sampai kepada kita. Amin. Jadi yang pertama kita akan baik-baik, keselamatan dalam nama Yesus itu sampai kepada kita melalui peristiwa naiknya Yesus, bahwa dia membuktikan diri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan simbol agama, dia bukan tokoh yang baik sama seperti kita mengenal. Oh, di India itu ada yang namanya
Gandhi, dia adalah tokoh dari agama ini, dia terkenal dengan filsafat-filsafatnya yang baik. Dan kita cuma sekedar tahu, tapi Yesus lebih dari Gandhi. Yesus lebih dari siapapun tokoh agama yang terkenal baik, yang terkenal dengan berbagai pernyataannya yang indah, kalimatnya yang baik-baik, tapi yang sekedar sampai ke pengetahuan. Yesus lebih dari itu. Yesus bukan hanya membawa sesuatu yang sekedar baik, tapi dia adalah membawa kehidupan. Dan dia berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahwa melalui Yesus ada keselamatan. Ditambah lagi Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus di dalam khotbahnya seperti yang Pak Rizky sampaikan tadi, Petrus ketika khotbah 3.000 orang bertobat. Salah satu khotbah Petrus yang terkenal berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus. Karena itu karya Yesus disempurnakan paling akhir, paling sempurna dengan cara dia harus naik ke surga. Yang pertama, ingat baik-baik supaya keselamatan dalam nama Yesus sampai pada kita, sehingga dia harus naik ke surga. Yang kedua, mengapa dia harus naik ke surga? Mengapa harus ada peristiwa Yesus terangkat ke surga? Dia naik ke awan-awan, dia terangkat ke awan-awan. Yang kedua, supaya pelayanan pekerjaan Tuhan itu bisa kita lanjutkan. Supaya pekerjaan Tuhan yang ajaib itu bisa kita lanjutkan. Yesus ketika ada di muka bumi, dia memang menyembuhkan. Yesus ketika ada di muka bumi, dia melakukan banyak mujizat. Yesus ketika ada di bumi, di Israel khususnya, dia melakukan banyak karya-karya yang tidak terduga, yang ajaib, yang luar biasa. Tapi hanya akan sekedar jadi dongeng kalau Yesus tidak terangkat ke surga. Kita hanya sekedar tahu sejarah, oh iya, ternyata ada orang yang namanya Yesus pernah melakukan mujizat air jadi anggur. Oh hebat juga, ada orang namanya Yesus berjalan di atas air. Kita hanya sekedar tahu sebagai dongeng, sebagai cerita lama, cerita sejarah begitu saja. Kalau Yesus tidak akan terangkat ke surga, karena Yesus akan terangkat ke surga, dia naik oleh kekuatan kuasa di kerajaan surga, dia naik. Supaya kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan yang terbaik. Dan pelayanan pekerjaan Tuhan bukan cuma sekedar yang berdiri di sini, bukan seperti Kak Yedi, bukan seperti Pak Rizky, atau yang main musik atau siapapun, tapi yang bisa melakukan pekerjaan semua kita dalam bidang apapun dalam berbagai hal. Dan pelayanan pekerjaan Tuhan tidak akan berhenti sampai di bangsa Israel. Karena Yesus ketika naik ke surga, dia ketika Yesus naik ke surga, karya Yesus digantikan oleh siapa? Bukan digantikan, tapi dilanjutkan oleh siapa? Oleh Yesus naik ke surga, kemudian turun apa? Turun Roh Kudus. Karena ketika Yesus naik ke surga, turun Roh Kudus. Roh Kudus itu roh apa yang bersifat omnipresent. Omnipresent di mana-mana, maha hadir. Tidak hanya di Israel, tapi sampai ke Indonesia, sampai ke Surabaya, sampai ke kita semua. Sehingga dia memperlengkapi kita, memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, melengkapi setiap kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, percayakan. Dan dia bisa membuat kita melakukan sesuatu yang ajaib. Percaya bahwa melalui usia kalian yang muda ini Tuhan bisa melakukan banyak mujizat. Amin. Tuhan bisa melakukan banyak hal yang terbaik. Kuasa Tuhan bisa dinyatakan melalui kehidupan Anda semua. Yang mungkin kelihatannya biasa-biasa saja, Tuhan bisa memakai setiap kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Dan pelayanan pekerjaan Tuhan tidak hanya memimpin pujian, menyampaikan firman, kadang-kadang juga bisa dengan apa? Membersihkan tempat ibadah. Ya, saya melihat kalau setelah selesai ibadah itu sudah dibersihkan, itu juga pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu juga pelayanan, enggak cuma yang main pujian atau main musik. Loh, Kak, aku kan cuma pelajar gereja Milwaukee. Itu juga pelayanan. Saya cuma misalnya pengatur kabel untuk sound system, untuk mic, itu juga pelayanan. Bahkan mungkin yang
tadi siapa yang menata tempat minum, menata minuman ini di meja ini, itu juga pelayanan. Termasuk mungkin yang mengedahkan peserta, itu juga pelayanan yang sekecil apapun yang orang lain tidak lihat, tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat dan kalian melakukan itu Tuhan. Itu adalah satu pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Pertama kali saya diberi tugas pelayanan sama pembina saya namanya almarhum Pak Indiarto. Daud Indiarto dulu tinggal di Wonorejo. Pertama kali saya dipercayai pelayanan oleh beliau. Bukan khotbah, apalagi memimpin ujian, nggak bisa saya. Pelayanan saya pertama kali adalah ketika beliau khotbah. Saya diminta bawakan tas. Turun dari mobil terus dia mungkin bawakan tas. Saya bawakan. Terus saya duduk agak depan di deret nomor 2 karena deret pertama untuk istrinya dan anaknya. Ketika dia khotbah yang ada di Ramadan, saya perhatikan terus beliau menyampaikan, bukan saya kepingin niru dia berbicara, bukan, tapi kalau beliau perlu sesuatu, saya siap untuk menolong. Dan benar satu kali pelayanan di gereja itu, satu gereja di Mulyosari, di SJA kalau misalnya, belum menyampaikan firman, kemudian tiba-tiba dia harus mainkan musik, mainkan keyboard, terus dia bingung gimana. Segera dia berkode ke saya datang, saya bawakan mic, dia mainkan keyboard sambil saya pegang mic-nya. Itu pun pelayanan, tidak cuma harus yang kelihatannya bersifatnya indah, menyampaikan atau tampil tidak. Dan kemudian pelayanan saya, dan saya belajar, oh ternyata Tuhan mempercayai pelayanan seperti ini dengan yang kecil. Nah, akhirnya saya pun mulai setia pada pelayanan yang berikut. Saya melayani mulai SMP. Pelayanan pertama saya natap bangku sebelum persekutuan doa. Jam itu hari Sabtu jam 5:30, jam 5:30 sore. Jam 6 sore saya natap bangku. Kadang-kadang kalau ibadahnya lesehan, saya yang menyediakan tiket sama teman-teman yang lain. Itu kelas 1 SMP. Tahun 95. Kemudian kelas 2 pelayanan saya meningkat, dipercaya lebih tinggi lagi karena sebelumnya saya setia untuk nata bangku, nata tempat untuk persekutuan. Kelas 2 pelayanan saya meningkat, jadi apa? Nyebarkan undangan. Baru kelas 3 mulai menyampaikan Tuhan. Mungkin juga ketika SMA, saya ini ketua persekutuan doa dan kakak senior saya ini Pak Samsu yang waktu kecil yang lalu bantu di transportasi. Dia kakak kelas saya, dia ketua persekutuan doa sebelum saya bergantian. Setiap kami mau ibadah persekutuan doa kami hari Jumat siang di SMA 14 Tenggilis, itu kami mengadakan di gereja. Kalau kalian tahu di SMA 14 itu Tenggilis sebenarnya ada gereja di KKA. Nah, setiap Kamis siang sebelum besoknya persekutuan doa, kami yang besok kami beberapa orang bersiap ngepel, nyapu, membersihkan rumah untuk besok persekutuan doa. Sampai sehingga ketika persekutuan doa suasana juga nyaman, selesai pun kami bersihkan lagi. Itu pelayanan. Jangan berkecil hati kalau pelayananmu nggak dilihat orang banyak. Mungkin kamu datang lebih awal dari yang lain, menata bangku, menata kursi. Yang lain nggak ngerti. Aku loh yang menata tadi. Tadi yang menata kursi saya. Orang lain pun nggak lihat, tapi Anda melihat melakukan dengan setia. Tuhan yang ngerti. Itu pelayanan ketika Anda melakukan yang lebih baik. Bukan sekedar Anda melakukan untuk rezeki, tapi Anda melakukan karena saya mau mengenal Tuhan. Ini yang saya bisa. Tuhan akan mempercayakan pelayanan lebih dan lebih lagi. Saya dengan Pak Rizky memang berapa waktu tidak selalu bersama-sama, tapi puji Tuhan sekarang dipersatukan kembali beberapa bulan terakhir. Saya ingat Pak Rizky ini termasuk seorang teman atau kakak, rekan sepelayanan yang saya hormati sekali. Kenapa? Pak Rizky ini seringkali memberi saya kesempatan untuk melayani, padahal itu saya belum pernah melakukan di tempat-tempat yang event-event tertentu yang seharusnya waduh itu masih belum berani, saya tidak bisa. Tapi Pak Rizky seringkali mempercayakan saya, ayo ini Pak Oki yang menyampaikan firman. Oh ini waktu itu masih belum berani Pak. Oh ini Oki yang menyampaikan firman. Oh ini Oki yang tugas, ini Oki yang sharing.
Padahal saya belum pernah melakukan secara firman Tuhan di depan orang banyak. Berapa waktu yang lalu, waktu kami masih sama-sama pelajar, saya cuma beraninya pelayanan di SMA 14 di antara teman-teman pelayanan persekutuan doa saya. Saya tidak berani menyampaikan firman Tuhan di antara orang-orang atau teman-teman pelayanan persekutuan yang lain. Di situ Pak Rizky sendiri kesempatan saya untuk menyampaikan firman. Saya ingat kesempatan pertama yang sampai hari ini saya tidak lupa, mungkin Pak Rizky lupa, ketika tahun dasar tahun 2002 ada retreat bersama sekolah Prapanca. Saya waktu itu diajak sama Pak Rizky, ayo ikut untuk membina, bantu jadi pembina, karena tidak banyak yang membina, tapi untuk retreat SMA Prapanca, Smith mungkin namanya, SMK Prapanca. Terus kita berangkat di daerah Pacet, berangkat ke Malang. Kalau diajak jadi pembina, ya nggak apa-apa lah, apa-apa. Waktu itu saya sudah punya, tapi saya belum pernah menyampaikan firman Tuhan di depan anak-anak yang di luar persekutuan saya. Jadi apalagi menyampaikan firman Tuhan di retreat, saya hampir nggak pernah. Mungkin kalau di SMA 14, tapi juga tidak jarang. Dan waktu itu retreat di Prapanca, saya diajak untuk membina gembala di masih SMA, kalau saya masih belum lulus. Kemudian satu sesi sudah diisi, salah satunya Pak Rizky yang mengisi firman Tuhan, terus ada juga yang minggu lalu kesaksian Ocha, atau dia begini sekarang Bang Jos, ganti nama, ada Cek dan Bang Jos. Waktu itu Ocha namanya, kami manggil Ocha. Ya, terus ada satu kesempatan, satu sesi, saya bukan termasuk pembicara, cuma pembina, mendampingi anak-anak, nggak apa-apa. Satu session pembicaranya tidak datang. Dan sementara teman-teman yang lain juga merasa, wah aku bahasa sudah pembicara. Jadi terus ada juga, saya besok. Nah, ini satu ini pembicara nggak datang. Akhirnya pembicaranya ini adalah seorang yang terkenal, namanya waktu itu sedang populer menanjak di kalangan persekutuan, terkenal sebagai pembicara anak-anak muda, diamankan bintang film, terkenal sekali. Kalau pernah dengar Pak Rizky, namanya Kak Breni David. Dia terkenal, dia bintang film. Dulu saya pernah lihat filmnya, film lama, judulnya Valentine. Dia seangkatan dengan Thomas Jordi. Terus kalau dia berapa 3 orang waktu itu. Dan salah satunya Kak Breni itu. Jadi ada 3 orang pemain film yang pemain ceweknya Sophia Lajuba. Bukan kita masih kenal nama-nama Sophia Lajuba masih muda. Kak Breni jadi salah satu pemainnya, kemudian belakangan beliau bertobat jadi anak tua. Dan namanya waktu itu terkenal sebagai pembicara di kalangan anak-anak muda seperti Pak Michael Sony yang waktu itu pernah menyampaikan firman Tuhan di sini. Namanya sedang meroket, sedang topnya menjadi pembicara. Ternyata tidak datang di retreat SMA Prapanca, mungkin berhalangan karena satu dan lain hal atau apa, saya juga kurang jelas. Beliau tak bisa hadir. Dan akhirnya tidak ada penggantinya. Semua merasa saya sudah korban, saya sudah nyampaikan, yang lain juga sudah. Akhirnya jatuhlah pada saya. Oke, yang mereka. Aduh, saya bingung nyampaikan apa. Jadi itu saya nyampaikan, dipercaya sama Pak Rizky, dinyampaikan di kalangan retreat anak-anak Prapanca. Saya nyampaikan, tidak saja yang saya siapkan. Dan celakanya teman-teman pembina tidak ada mendampingi saya. Saya sampaikan firman Tuhan tentang kesembuhan batin. Saya ingat tema utama yang saya sampaikan, generasi tanpa korban. Saya sampaikan tentang kesembuhan bukan batin. Awalnya bercanda guyon, belakangan banyak yang nangis, banyak yang mengalami keselamatan Roh Kudus, banyak yang tumbang, yang nangis. Waduh teman-teman, tapi teman-teman pembina mungkin sedang kelelahan, mereka ada di ruangan yang lain. Dan saya harus mendoakan satu persatu. Ada lagi temannya Devi, ya satu angkatan ya, namanya Ucok, yang tinggi besar badannya, yang tinggi badannya besar, dan nangis lagi. Tak apa, dia di atas saya tingginya. Kemudian saya pegang, saya doakan,
Lah kok malah ambruk, bingung saya, badannya lebih besar dari saya. Tapi di Tuhan semua bisa terselesaikan. Pelayanan pekerjaan Tuhan kita kerjakan dan sebagainya. Pasti waktu yang masuk yang bisa kesempatan sampai saat ini. Hal yang kedua, mengapa Yesus harus naik ke surga? Supaya kita boleh melanjutkan pelayanan itu. Kalau Yesus tidak naik ke surga, dia hanya ada di Israel. Dan kita hanya mengenal ada satu orang, satu tokoh yang mengenal. Tapi ketika dia sudah naik ke surga, dia memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani. Karena itu adik-adikku di sini. Ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita melayani, kerjakan sebaik mungkin, lakukan sebaik mungkin. Siapa yang mau melayani Tuhan di tempat ini? Adakah di antara kalian yang mau memberi terbaik di masa muda kalian? Tidak usah suka, waduh, aku pelayan apa? Ada saatnya. Mungkin kalian ketika balas di grup WA mau beri semangat. Ayo semangat ya. Ayo datang ibadah minggu. Itu sudah pelayanan. Atau loh, ada yang sakit nanti kita doakan. Ayo sama-sama. Itu sudah pelayanan. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena waktu sudah berjalan terus. Yang terakhir, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, supaya keselamatan dalam nama Tuhan Yesus sampai pada kita. Yang kedua, supaya kita boleh melanjutkan pelayanan di bumi ini. Yang ketiga, saya sampaikan, ini sesuatu hal yang berbeda yang tidak banyak disampaikan di event-event menaikkan Yesus. Yang ketiga itu apa? Mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Untuk membuktikan bahwa Dia Tuhan yang berkuasa. Teman-teman, Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif, Tuhan yang dinamis, bukan Tuhan yang statis, bukan Tuhan yang diam, bukan Tuhan yang menjengkelkan, bukan Tuhan yang membosankan, tapi Dia Tuhan yang memiliki kuasa dan keajaiban yang luar biasa. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini sudah ajaib, yang tidak terduga tiba-tiba lahir dari seorang yang masih perawan, kemudian di karya berikutnya dia melakukan banyak mujizat. Dan sampai kita peringati Jumat Agung kematiannya, ternyata kematiannya bukan untuk dirinya sendiri, untuk menebus dosa setiap kita. Tapi nggak cukup di situ. Kalau dia cuma mati, ada banyak tokoh agama yang mati, ada banyak tokoh agama di negara-negara tertentu, orang-orang hebat, orang-orang yang ajaib, yang luar biasa namanya. Ada kuburannya, jasadnya masih ada. Tapi Yesus tidak berhenti di Jumat Agung. Tidak ada kuburan, tapi di hari ketiga Dia bangkit, yang waktu yang lalu kita barangkali, yaitu dalam peringatan Paskah. Yesus bangkit di hari yang ketiga. Dan yang terakhir, karya Yesus adalah apa? Dia naik ke surga. Tuhan kita adalah luar biasa membuktikan bahwa Dia Tuhan yang berkuasa. Loh kok bisa Pak? Loh iya. Dan kok tiba-tiba dia bisa naik ke surga? Membuat tanda-tanda heran. Orang menjadi tidak terduga. Loh kok bisa seperti ini? Bahkan saya yakin orang-orang di luar sana mereka juga akan bertanya-tanya, loh Tuhan kok bisa naik? Ini Yesus kok bisa terangkat ke surga? Dan ini artinya apa? Dia melakukan banyak mujizat dengan banyak karya ajaib. Dia melakukan banyak hal yang tidak terduga. Karena itu dia sanggup melakukan keajaiban untuk kehidupan kita. Apapun yang ada di masalah kita, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah ditolak oleh orang tua, masalah kegagalanmu yang kamu hadapi hari-hari ini, Yesus sanggup menyelesaikan. Dan Dia ajaib, Dia tiba-tiba bisa terangkat ke surga, Dia bisa naik dengan sendiri, Dia bisa melakukan karya yang ajaib. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Percaya, Dia sanggup melakukan keajaiban, Dia sanggup melakukan mujizat yang tidak terduga, Dia sanggup mengubahkan apa yang tidak bisa, yang tidak ada, dijadikan menjadi ada. Dia adalah Yesus Tuhan yang ajaib. Amin. Yang tiga hal yang perlu selalu kita ingat, bahwa yang pertama, Yesus naik ke surga supaya keselamatan di dalam nama-Nya sampai kepada kita, sehingga kalian dan saya semua kita boleh mengalami keselamatan yang sejati, yang bukan cuma sekadar dongeng. Dan yang kedua, supaya kita bisa melakukan pekerjaan kita sampai hari ini, kita bisa melanjutkan pekerjaan kita, apapun itu, dimanapun, sebagai apa. Dan yang ketiga, mengapa Yesus harus naik ke surga? Membuktikan keajaiban Dia adalah Tuhan. Dia bukan Tuhan yang statis, yang cuma bisa ditemui di jam-jam tertentu, di menit-menit tertentu. Tapi Dia Tuhan yang dinamis, yang atraktif, yang aktif,
yang sangat melakukan keajaiban bagi hidup setiap kita. Amin. Mari tutup mata kita, masuk di dalam doa. Kita datang pada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan hati kita. Tuhan, ini kami Tuhan. Ampuni kalau setiap kami seringkali datang kepadamu hanya dengan rutinitas kami, hanya dengan kewajiban kami, hanya selama ini dengan kejenuhan kami ya Tuhan. Oh, karena saya orang Kristen saya datang ke gereja. Tapi hari ini Tuhan, apa berdoa untuk setiap anak-anakmu di sini. Kiranya kami boleh hadir, kami boleh datang, kami boleh menemukan Engkau ya Tuhan. Sebagai pribadi yang luar biasa, pribadi yang ajaib bagi kami. Menyenangkan satu puji, satu lagu ini saya yakin setiap umat bisa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagimu, ku diamkan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, Dia sanggup melakukan keajaiban. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagimu, ku diamkan dan dipulihkannya. Saya berdoa untuk setiap kita, angkat tangan kananmu. Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap anak-anakmu Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat, pulihkan hati kami, pulihkan hidup kami. Ampuni kalau selama ini kami meremehkan Engkau ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami mudah jatuh bangun dalam dosa. Ampuni kalau selama ini kami meragukan keajaiban. Hari ini Tuhan, dalam momen kenaikan Yesus Kristus, kenaikan-Mu ke surga, kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan berbagai keajaiban, yang sanggup memulihkan hidup kami, yang sanggup menyegarkan roh kami, yang sanggup mengangkat kami Tuhan, membuat iman kami semakin hari semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan apa berdoa untuk setiap adik-adik di sini Tuhan, anak-anakmu di sini yang melihat tayangan ini juga dimanapun, apa berdoa di dalam nama Yesus, kuatlah rohmu, segarlah jiwamu, pulihkan hatimu, pulihlah hatimu di dalam nama Yesus, dan maju terus di dalam Tuhan. Tidak akan mundur menghadapi situasi apapun, tetap terus berjalan mengikuti Tuhan, sekalipun situasi-situasi di depan serasa tidak mungkin. Percaya bahwa Yesus Tuhan adalah pribadi yang ajaib bagi kita. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan tak ada